Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Insya Allah semua sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana lebarannya? Asik ya, dan insya Allah semua bergembira. Sudah makan daging kurban yang berkah, sudah saling berbagi, sudah saling bersilaturahim. Insya Allah ukhuwah semakin kuat, ukhuwah semakin erat, dan kemenangan semakin dekat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tips-tips melakukan perjalanan udara di tengah pandemi COVID-19. Sahabat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya penerbangan di negara kita itu sudah diperkenankan untuk beroperasi sekitar sudah lebih dari 2 bulan yang lalu. Walaupun tingkat penyebaran virus corona tidak menunjukkan penurunan, bahkan hingga saat ini semakin meningkat. Bahkan hari ini atau kemarin 2000-an per hari, itu adalah rekor baru yang sebelumnya di angka 800 sampai 1600-an. Maka tidak bosan kita untuk saling mengingatkan agar kita tidak menjadi korban selanjutnya dari penularan virus COVID-19 ini. Kalau kita keluar rumah, pastikan gunakan masker, pastikan kita selalu menjaga jarak dengan siapapun agar penularan virus ini bisa segera dihentikan dan kita betul-betul bisa melaksanakan aktivitas ke depannya dengan normal kembali. Sahabat, ada 5 tips yang ingin kami sampaikan ke sahabat sekalian terkait dengan penerbangan di tengah pandemi ini. Yang pertama, sahabat sekalian, jika sahabat ingin melakukan penerbangan, pastikan tujuan keberangkatan itu, tujuan perjalanan itu adalah memang sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat mendesak dan memang dibutuhkan. Bukan penerbangan hanya untuk menghabiskan waktu, misalnya hanya kepikiran suntuk di kota asal, kepengen misalnya ke Lombok atau ke Bali dengan hanya alasan suntuk di kota asal, tidak ada urusan yang penting, maka menurut kami jangan melakukan penerbangan. Yang kedua, ketika akan melaksanakan perjalanan udara, pastikan sahabat dalam kondisi sehat, fisiknya dalam kondisi fit, tidak ada keluhan, walaupun keluhan ringan seperti bersin-bersin, batuk sedikit, agak-agak sakit kepala, maka usahakan ketika akan melakukan perjalanan udara, fisik betul-betul bugar. Karena apa? Karena salah satu syarat melakukan perjalanan udara di saat ini adalah harus ada surat keterangan sehat bebas dari corona. Jadi kalau sahabat dalam keadaan kurang sehat lalu melakukan tes rapid misalnya, tahu-taunya hasilnya reaktif, maka otomatis sahabat tidak bisa melakukan perjalanan udara. Pastikan fisik tubuhnya sehat, bugar dan fit, baru melakukan perjalanan udara. Yang ketiga, sahabat, saat ini hampir semua kota di Indonesia adalah tempat atau ada orang yang sudah tertular virus corona. Maka tidak ada jaminan ketika kita mengunjungi suatu kota, suatu tempat tersebut bersih dari corona. Tidak ada jaminan. Maka saran atau tips yang ketiga ini adalah ketika sahabat ingin melakukan perjalanan udara, sangat ditekankan, sangat disarankan untuk memilih rute yang tidak transit alias langsung
alias direct. Misalnya sahabat ingin terbang ke Yogyakarta dari Pekanbaru, maka carilah maskapai dengan penerbangan langsung. Walaupun ketika sahabat cek harga tiket yang transit bisa lebih murah misalnya, maka tetap gunakanlah yang langsung. Karena kalau transit kita tidak bisa tahu, tidak bisa memastikan ketika sahabat melakukan transit, hanya transit di suatu kota misalnya, sebelum menuju kota tujuan, tidak ada yang bisa menjamin dan memastikan ketika sahabat transit, sahabat tidak tertular virus corona. Jadi kalau misalnya hanya ada dua pilihan, langsung atau transit, maka pilihlah penerbangan langsung walaupun harganya sedikit lebih mahal. Lalu bagaimana kalau memang jauh lebih mahal? Ya, kalau sahabat sanggup dan dompetnya tidak terbebani, nggak masalah, gunakan saja yang langsung. Karena itu lebih mengefisienkan waktu dan juga lebih menjamin sahabat untuk sampai ke kota tujuan tanpa singgah-singgah, dan itu sangat menjamin kesehatan sahabat sekalian. Lalu yang keempat tipsnya adalah, sahabat ketika booking tiket kita selalu menginput kontak kita, ya, nomor handphone. Maka pastikan nomor handphone yang sahabat masukkan ketika booking tiket di agen itu selalu aktif, ya, selalu aktif, kalau perlu selalu dideringkan, baik panggilan masuk maupun SMS. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kasus penerbangan di saat pandemi ini mengalami delay, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi, mengalami pembatalan. Misalnya, Pekanbaru ke Jakarta, ada satu maskapai dia membuka banyak jam, dari subuh, pagi, siang, sore, hingga malam dia buka penerbangan. Misalnya sekarang bulan Agustus, untuk penerbangan September dia buka. Lalu mendekati hari penerbangan, mayoritas penerbangan tersebut itu di-cancel. Gimana kalau di-cancel? Berarti tidak ada penerbangan. Misalnya dalam satu hari itu Pekanbaru Jakarta ada 7 penerbangan oleh satu maskapai tersebut. Dia meng-cancel semuanya lalu disatukan. Paham maksud saya? Dari subuh, pagi, siang, sore, dan malam itu semua di-cancel, lalu disatukan di 1 jam. Misalnya disatukan di jam 12 siang. Maka pihak maskapai biasanya ketika terjadi pembatalan tersebut, mereka akan menghubungi penumpang, ya, menghubungi nomor kontak yang tercantum di dalam sistem mereka ketika kita booking. Ya, kalau misalnya sahabat ketika booking lewat agen dan agennya memasukkan nomor agen, maka agen yang akan lebih dahulu tahu ada perubahan. Dan seringnya juga perubahan itu dikonfirmasikan melalui email, tapi lebih banyak memang melalui SMS dan juga telepon. Maka pastikan nomor telepon yang dimasukkan ketika booking tiket itu selalu aktif. Maskapai akan menghubungi lalu memberikan opsi mau dipindahkan ke jam yang tetap terbang atau di refund, ya, atau diubah ke hari berikutnya jika masih ada penerbangan. Jadi sahabat pastikan nomor HP sahabat selalu aktif. Dan juga yang sangat berbahaya juga ketika perubahannya itu mendekati hari keberangkatan. Misalnya sahabat sudah booking tiket Pekanbaru Jakarta maskapai A misalnya, berangkatnya besok misalnya tanggal 3 Agustus. Hari ini kan 2 Agustus. Nah, ketika sahabat sudah bersiap untuk berangkat besok harinya, itu misalnya jam 12 siang jadwal awalnya. Tahu-tahu itu berubahnya tengah malam. Jadi informasi perubahan itu tengah malam. Dari jam 12 siang itu diubah menjadi jam 7 pagi misalnya. Otomatis ketika sahabat tidak membaca SMS atau ketika ditelepon nomor teleponnya nggak aktif,
Otomatis ketika sahabat datang siangnya jam 10 atau jam 11 sahabat akan check-in, nggak ada penerbangan karena pembatalan. Jadi harus selalu standby handphonenya dan selalu update. Misalnya beli tiket di kami, di Arisalah Tiket, besok berangkat misalnya, sehari sebelum berangkat tanya lagi, gimana mas, ini ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, berubahnya gimana? Mundur atau maju gitu. Jadi selalu aktif bertanya, dan pastikan sahabat tidak rugi di tiketnya. Lalu tips yang terakhir adalah, sahabat sekalian, tidak lain dan tidak bukan adalah selalu mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah plus yang telah dilaksanakan oleh para maskapai. Pastikan sahabat semua sebelum terbang paham update terbaru syarat naik pesawat, ya kan? Update terbaru syarat masuk ke suatu kota tujuan. Misalnya mau ke Bali besok atau seminggu lagi. Sahabat harus update dulu syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika akan masuk ke kota Bali, karena bisa jadi syarat yang 1 atau 2 bulan lalu ketika sahabat cari informasi lagi itu berubah di hari ini. Jadi pastikan sahabat mengikuti aturan, syarat, dan ketentuan yang berlaku untuk mengunjungi suatu kota. Dan pastikan sahabat mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ditetapkan dan dijalankan oleh para maskapai, baik bermula dari awal kedatangan maupun ketika saat berada di pesawat, di dalam pesawat, hingga sampai di kota tujuan. Dan yang terakhir juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak bandara. Jadi kalau misalnya sahabat diminta untuk pakai masker 3 lapis, ya harus pakai masker 3 lapis. Contoh, harus membawa hand sanitizer dari rumah, maka pastikan sahabat bawa, jangan sampai tidak membawa. Lalu ketika disuruh cuci tangan sebelum masuk pesawat misalnya akan terbang, sahabat harus lakukan. Kenapa? Karena ini semua untuk kebaikan kita bersama. Nah sahabat, demikian 5 tips yang bisa sahabat lakukan sebelum sahabat melakukan perjalanan udara. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga krisis yang telah terjadi akibat virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bangkit bersama menjalani kehidupan ini ke depannya dengan jauh lebih baik lagi. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.